Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya saya mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Perkenalkan, nama saya Titis Auliana Dewi, NIM 43040180036, mahasiswa Psikologi Islam IAIN Salatiga. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang kedermawanan Utsman bin Affan. Kedermawanan Utsman bin Affan. Kedermawanan Utsman nampak dalam kehidupannya sehari-hari. Ketika bencana kekeringan melanda Madinah, kaum muslimin terpaksa menggunakan sumur Rum sebagai sumber air satu-satunya. Sayangnya, sumur tersebut milik Yusuf, seorang Yahudi tua yang serakah. Untuk mengambil air sumur itu, kaum muslimin harus membayar mahal dengan harga yang ditetapkan si Yahudi. Melihat keadaan penduduk Madinah, Utsman segera menemui Yusuf, si pemilik sumur. "Wahai Yusuf, maukah engkau menjual sumur Rum ini kepadaku?" tawar Utsman. Yahudi tua yang sedang mabuk duit itu segera menyambut permintaan Utsman. Dalam benaknya ia berpikir, Utsman adalah orang kaya. Ia pasti mau membeli sumurnya berapapun harga yang ia minta. Di sisi lain, ia juga tidak mau kehilangan mata pencahariannya begitu saja. "Aku bersedia menjual sumur ini. Berapa engkau sanggup membayarnya?" 10.000 dirham, jawab Utsman. Si Yahudi tua tersenyum sinis. "Sumur ini hanya akan kujual separuhnya. Kalau bersedia, sekarang juga kau bayar 12.000 dirham, dan sumur kita bagi dua, sehari untukmu dan sehari untukku. Bagaimana?" Setelah berpikir sejenak, Utsman menjawab, "Baiklah, aku terima tawaranmu." Setelah membayar seharga yang diinginkan, Utsman menyuruh pelayannya untuk mengumumkan kepada para penduduk bahwa mereka bebas mengambil air sumur Rum secara gratis. Sejak saat itu, penduduk Madinah bebas mengambil air sebanyak mungkin untuk keperluan mereka. Lain halnya dengan si Yahudi tua. Ia kebingungan lantaran tak seorang pun yang membeli airnya. Ketika Utsman datang menemuinya untuk membeli separuh sisa air sumurnya, ia tidak bisa menolak walau dengan harga yang sangat murah sekalipun. Ketika perang Tabuk meletus, Utsman juga menanggung sepertiga biayanya. Seluruh hartanya ia sumbangkan sehingga mencapai 900 ekor onta dan 100 ekor kuda, belum lagi uang yang jumlahnya ribuan dirham. Ibnu Abdul Bar berkata, Utsman dibaiat sebagai khalifah pada Sabtu 1 Muharram 24 Hijriah, 3 hari setelah pemakaman Umar bin Khattab. Khalifah sebelumnya, Umar bin Al-Khattab, telah menyiapkan sebuah komite yang terdiri dari 6 orang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memilih khalifah di antara mereka. Mereka adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Thalhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Di antara mereka yang dipilih sebagai khalifah yang ketiga adalah Utsman bin Affan. 6 tahun pertama masa pemerintahan Utsman bin Affan berjalan dengan damai. Namun, 6 tahun sesudahnya terjadi pemberontakan. Sayangnya, Utsman tidak dapat menindak tegas para pemberontak ini. Ia selalu berusaha untuk membangun komunikasi yang berlandaskan kasih sayang dan kelapangan hati. Tatkala para pemberontak memaksanya melepaskan jabatan khalifah, ia menolak dengan mengutip perkataan Rasulullah SAW. "Suatu saat nanti mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memakaikan baju kepadamu, wahai Utsman, dan jika orang-orang menghendakimu untuk melepaskannya, jangan lepaskan hanya karena orang-orang itu." Setelah terjadi pengepungan yang lama, akhirnya pemberontak berhasil memasuki rumah Utsman bin Affan dan membunuhnya. Utsman bin Affan syahid pada hari Jumat 17 Dzulhijjah 35 Hijriah.
setelah pemerintah selama 12 tahun sejak 23 Hijriah. Selama masa kekhalifahan Utsman bin Affan, kejayaan Islam terbentang dari Armenia, Kaukasia, Khurasan, Kirman, Sijistan, Siprus hingga Afrika Utara. Kontribusi Utsman yang paling besar dalam sejarah Islam adalah kompilasi teks asli Al-Quran yang lengkap. Banyak salinan Al-Quran berdasarkan teks asli juga telah dibuat dan didistribusikan ke seluruh dunia Islam. Dalam mengerjakan proyek besar ini, Utsman dibantu dan banyak mendapatkan masukan dari Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits. Utsman juga berhasil membentuk administrasi kekhalifahan yang terpusat dan memantapkan penerbitan Al-Quran yang resmi. Pengadilan agama yang semula dilakukan di masjid, oleh Utsman dibangun gedung baru, khusus gedung pengadilan. Ia juga mengadakan perluasan Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, serta membentuk armada laut Islam yang pertama ketika terjadi perang Zatus Sawari atau perang tiang kapal yang dipimpin Muawiyah bin Abi Sofyan pada 31 Hijriah. Itu tadi sedikit penjelasan dari kedermawanan Utsman bin Affan. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata dalam penyampaiannya, saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.